Untuk agama Kristennya masih sama seperti minggu kemarin ya, yaitu dalam keterbatasan manusia Allah yang dimuliakan, bagian 2 ya anak-anak. Nah, sebelum kita belajar materi pada hari ini, kita membaca sama-sama dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 12 sampai 39. Daud tiba di medan pertempuran. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Betlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini, sefa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawa pulang suatu tanda dari mereka." Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Terbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, "Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia." Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu.
Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Ya, anak-anak, demikian cerita pembacaan Alkitab kita. Ya, masih kemarin, waktu minggu kemarin Ibu sudah bahas ini ya, kita ulang lagi, yaitu Daud si pemberani. Daud adalah anak bungsu Bapak Isai, anak-anak. Daud memiliki Bapak Isai mempunyai 8 anak. Anak laki-laki yang pertama Eliab, Abinadab, Simea, Netanel, Radai, Ozem, Nathan, dan yang terakhir Daud. Daud anak-anak bekerja sebagai penjaga domba dan pengantar makanan untuk saudara-saudaranya. Kemudian ketika Daud mengantar makanan untuk saudara-saudaranya anak-anak, Daud mendengar orang Filistin menghina Tuhan Allah Israel. Iya. Kemudian apa yang terjadi? Timbul keberanian Daud menghadapi panglima Filistin yang ditakuti oleh semua orang, yang bernama adalah Goliat. Daud diejek oleh Goliat karena tubuhnya kecil dan tidak memakai perlengkapan perang, anak-anak. Jadi Daud ini masih sangat muda sekali dan kecil, dan dia tidak memakai alat perlengkapan perang waktu menghadapi Goliat. Dengan berani Daud mengatakan demikian, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan." Diayunkan ali-alinya lalu dilepaskan ke arah Goliat, dan tiba-tiba apa yang terjadi? Boom! Di luar dugaan Goliat jatuh dan mati. Semua tentara Filistin anak-anak lari karena dikejar oleh tentara Israel. Tuhan menunjukkan kuasa melalui Daud walaupun masih muda. Bangsa Israel bersukaria memuji Tuhan dan menyambut Daud dengan apa, anak-anak? Sorak-sorai. Iya, kita lanjut ke tokoh kedua yang kita pelajari hari ini, yaitu Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Nanti anak-anak bisa baca di dalam kitab Para Rasul pasal 2 dan pasal 9. Petrus anak-anak adalah seorang nelayan. Nama Petrus berasal dari kata Petra, artinya yaitu batu karang. Petrus seorang yang kaya, tetapi ketika dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya, Petrus meninggalkan semua hartanya bersama Yesus dan mengajar dan melayani orang banyak, anak-anak. Petrus salah satu murid yang dekat dengan Yesus. Ia menjadi juru bicara para murid Yesus. Ya, dia menjadi juru bicara para murid Tuhan Yesus. Petrus anak-anak pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali karena ia takut ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disiksa. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Petrus menunjukkan kasihnya. Ia menjadi apa, anak? Rasul besar. Ya, dia pernah menyangkal Yesus ketika Yesus waktu sebelum disalibkan. Petrus anak-anak berkhotbah dan bersaksi tentang Yesus yang telah disalibkan sebagai penembus dosa manusia. Sampai akhir hidupnya anak-anak, Petrus ini mengasihi Yesus dan setia melayani.
Ibu mengajak anak-anak untuk membaca dalam satu pasal di kitab Kisah Para Rasul. Semuanya boleh mengikutinya di dalam hati. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Ya, itu tadi cerita tentang Paulus ya anak-anak. Nama asli Paulus adalah siapa? Saulus. Ya, nama awalnya adalah Saulus. Kemudian setelah dia bertobat menjadi nama Paulus. Paulus anak-anak membenci pengikut Kristus dan ia pernah menganiaya dan membunuh orang Kristen. Jadi sebelum dia bertobat, dia menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Dalam perjalanannya ke Damsyik, Yesus menampakkan diri kepadanya. "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ya, tadi kita juga sudah baca ya dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4 sampai 5. Setelah Saulus melihat cahaya itu, matanya menjadi buta dan hidupnya berubah menjadi Paulus yang melayani Yesus. Ia menjadi rasul besar. Ia menjadi rasul bersama ke-12 murid Tuhan Yesus. Ya, ketika dia melihat cahaya tadi,
Waktu perjalanan ke Damsyik, matanya menjadi apa anak-anak? Buta. Dia tidak bisa melihat selama berapa hari? 3 hari. Paulus mengelilingi ke kota untuk memberitakan Injil. Ia membuat tenda untuk membiayai hidupnya. Jadi selain dia memberitakan Injil, dia juga membuat tenda anak-anak. Kemudian tenda itu dijual untuk membiayai hidupnya. Paulus anak-anak mengalami berbagai kesulitan, tetapi ia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat tersebut terdapat dalam Filipi pasal 1 ayat 21.